Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Dinda Kemala Apsari. Adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Dinda ya. Nah, kakak berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Ada yang tahu? Sebelum kita masuk lebih dalam pada materi, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari video ini. Adapun judul materi pada video pembelajaran ini adalah membaca peta dengan tema yang diangkat yaitu mengenal peta lingkungan sekitar. Yang mana indikatornya adalah yang pertama, melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pada peta. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat membaca peta lingkungan sekitar. Di antaranya ada peta kabupaten dan peta provinsi. Ayo, siapa di antara adik-adik yang sudah pernah melihat peta? Pasti tidak sedikit ya dari adik-adik yang sudah pernah melihat peta. Coba adik-adik ingat kembali kira-kira di mana adik-adik pernah melihat peta. Di dalam kartun Dora? Kau harus mengatakan peta. Katakan peta. Bisa juga sih, tapi ada lagi yang lebih nyata loh di lingkungan sekitar kita. Salah satu contoh kita bisa ingat kembali pada saat kita berada di dalam kelas. Tidak jarang di dalam kelas yang di bagian belakangnya dipasang peta yang cukup besar. Entah itu peta Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan lain-lain. Apakah adik-adik pernah melihatnya? Kalau belum, mari kita lihat dan pelajari bersama mengenai peta dan bagaimana cara membacanya. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta itu seperti suatu denah, namun perbedaannya adalah peta menggambarkan area yang lebih luas. Sedangkan kumpulan peta pada suatu wilayah atau negara-negara di dunia yang dibukukan disebut dengan atlas. Dan ada pula peta yang dibuat pada permukaan yang bulat disebut dengan globe atau bola dunia. Globe atau bola dunia ini memberikan gambaran bentuk muka bumi dan dapat mengetahui daerah mana saja yang masuk ke dalam wilayah kutub utara dan wilayah kutub selatan. Peta juga dapat menggambarkan bagian-bagian terkecil yang ada pada permukaan bumi, seperti contohnya jalan raya dan bangunan di sekitarnya. Sedangkan gambar berikut ini merupakan contoh peta Provinsi DKI Jakarta, yang mana di dalamnya terdapat kecamatan-kecamatan. Contohnya ada Kecamatan Pulau Gadung, ada Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Jatinegara, dan yang lain-lain. Yuk temukan gambar peta provinsi tempat tinggal adik-adik, kemudian tuliskan di kolom komentar nama provinsi tempat tinggal adik-adik. Kalau gambar ini, ada yang tahu gambar ini merupakan gambar peta negara mana? Ya, gambar ini merupakan gambar peta dari negara yang kita tinggali, yaitu Indonesia. Negara kita memiliki beribu-ribu pulau dan banyak sekali kekayaan alam. Oleh karena itu, kita harus melestarikan kekayaan alam dan memanfaatkannya dengan bijak. Kalau gambar peta yang satu ini, apakah ada yang tahu ini gambar peta wilayah apa? Nah, gambar peta yang satu ini merupakan gambar peta dunia. Apakah kalian menemukan peta Indonesia di dalamnya? Selanjutnya, peta berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan bentuk permukaan bumi,
mengetahui jarak suatu tempat, alat peraga atau media dalam pendidikan, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Peta dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Apa sih yang membedakan peta umum dengan peta khusus? Jadi, peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi secara umum. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari gejala yang ada di permukaan bumi. Untuk dapat membaca peta dan mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang peta, maka kita harus mengetahui unsur-unsur pada peta. Yang pertama, unsur pada peta adalah judul peta. Judul ini merupakan unsur penting pada peta, yaitu untuk menunjukkan wilayah dan isi peta. Semua peta pastinya harus memiliki judul yang tepat dan jelas. Hal ini karena judul penting untuk menjelaskan jenis peta. Biasanya, judul peta ini terletak di bagian atas gambar. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini menunjukkan arah mata angin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui arah peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Yang ketiga ada skala. Skala itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Yang keempat ada insert. Insert menunjukkan lokasi peta yang lebih besar. Hal ini berfungsi untuk memperjelas atau menunjukkan suatu lokasi lebih detail. Seperti ketika ingin melihat pulau-pulau kecil, maka kita dapat melihatnya melalui insert. Yang kelima ada legenda. Legenda itu merupakan keterangan simbol-simbol pada peta. Biasanya terletak di sudut kiri peta. Nah, gambar-gambar berikut ini merupakan contoh dari legenda. Di sini hanya beberapa saja yang kakak masukkan. Adik-adik bisa mencari tahu lebih banyak lagi contoh dari legenda. Kemudian dapat ditulis di kolom komentar lagi ya. Selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi adalah garis pada batas gambar. Garis ini adalah sebuah garis yang akan membatasi ruang pada peta. Biasanya berbentuk persegi. Yang ketujuh adalah garis astronomis. Garis astronomis ini menunjukkan garis lintang dan garis bujur suatu wilayah. Garis lintang adalah garis mendatar yang melintang dari kiri ke kanan, sedangkan garis bujur adalah garis tegak lurus yang membujur dari atas ke bawah. Berikutnya ada simbol-simbol pada peta. Fungsi dari simbol-simbol ini adalah untuk menandakan atau mewakili keadaan suatu wilayah yang sesungguhnya. Yang pertama ada simbol garis. Simbol garis ini menandakan batas wilayah atau jenis jalan. Nah, berikut adalah contoh dari simbol garis. Yang pertama adalah batas antar negara. Simbolnya ada plus plus plus. Kalau batas antar provinsi ada plus titik plus titik plus titik. Kalau batas kabupaten titik strip titik strip titik strip. Kalau untuk jalan negara itu tanda garis tebal berwarna hitam. Kalau jalan raya tandanya garis tebal berwarna merah. Sedangkan jalanan kabupaten itu garis tipis berwarna merah. Sedangkan jalan kereta api pada peta itu belang-belang hitam putih. Jalur sungai ditandai dengan garis berwarna biru dan bercabang. Selanjutnya ada simbol warna. Simbol warna ini untuk menjelaskan mengenai ketinggian suatu wilayah di daratan maupun kedalaman laut.
Warna hijau itu memiliki ketinggian 0 sampai 100 meter. Warna kuning berarti memiliki ketinggian 100 sampai 500 meter. Warna merah memiliki ketinggian 500 sampai 1000 meter. Sedangkan lebih dari 1000 meter itu memiliki warna merah hati. Sedangkan untuk kedalaman laut yang berwarna biru pudar itu memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Untuk biru muda memiliki kedalaman 200 sampai 300 meter. Untuk biru tua memiliki kedalaman lebih dari 3000 meter. Selanjutnya ada simbol gambar. Simbol gambar ini memberikan tanda pada suatu tempat atau bangunan umum. Nah, untuk jalan negara ditandai dengan garis lurus panjang berwarna merah. Untuk jalan kereta api ditandai dengan simbol garis putus-putus berwarna hitam. Untuk bandara udara disimbolkan dengan gambar pesawat. Untuk pelabuhan laut disimbolkan dengan gambar kapal laut. Untuk kota dan perkotaan, ibu kota provinsi ditandai dengan segi 4 berwarna hitam. Untuk ibu kota madya ditandai dengan lingkaran dan di dalamnya terdapat segi 4 berwarna hitam. Sedangkan untuk ibu kota kabupaten itu tanda simbolnya itu lingkaran dan di dalamnya terdapat lingkaran berwarna hitam. Dan selebihnya adik-adik bisa cari lagi dan simak gambar-gambar berikut ini ya. Nah, berikutnya adalah skala. Ada yang ingat apa arti skala? Ya, skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi, satuan jarak pada peta adalah cm, sedangkan satuan jarak pada permukaan bumi adalah kilometer. Skala terbagi menjadi 2, yaitu ada skala angka dan skala garis. Skala angka itu skala yang menggunakan perbandingan bilangan. Contohnya, skala pada peta 1:200.000. Artinya, 1 cm jarak pada peta sama dengan 200.000 cm jarak sebenarnya. Atau 1 cm pada peta sama dengan 2 km jarak sebenarnya. Karena 1 km sama dengan 100.000 cm. Yang kedua ada skala garis. Skala garis adalah skala yang menggunakan garis untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya dapat dilihat di sini. Jarak pada skala di peta itu 2 cm pada peta mewakili 10 km di permukaan sebenarnya. Nah, 2 cm itu yang di garis bawah adalah skala pada peta, sedangkan di garis yang atas merupakan skala yang sebenarnya. Jadi, 2 cm pada peta mewakili 10 km di permukaan bumi. Berikut ada ringkasan materi dari video pembelajaran ini. Selanjutnya, kakak punya pertanyaan untuk adik-adik semua nih. Ya, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.